Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang sifat-sifat bilangan pangkat. Di sini yang kita pelajari ada 5 ya, sifat-sifat bilangan pangkat. Dan yang untuk poin A dan poin B bisa dipakai jika syaratnya adalah bilangan pokoknya harus sama ya. Jadi harus sama. Jadi misalkan bilangan pokoknya sini A. Nah, ini kan sama, baru bisa menggunakan sifat-sifat ini. Jadi jika A pangkat M dikali A pangkat N, cara cepatnya pangkatnya tinggal kamu jumlah. Jadi A M plus N. Ingat syaratnya harus sama bilangan pokoknya. Yang B juga sama, ini pembagian ya. A pangkat M bagi A pangkat N, maka jadi pangkatnya tinggal dikurang. Nah, yang ketiga, jadi kebalikan ya. Kalau kali ditambah, kalau pembagian adalah dikurang pangkatnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, yang C, poin 3, A kali B pangkat M, maka M ini milik A dan milik B. Jadi maka A pangkat M, maaf ini bukan A ya, ini B. Nah, ini B pangkat N, jadi pangkat M. Nah, jadi posisinya nih si M ini milik A dan milik B juga. Nah, yang poin 4 itu adalah dalam kurung. Kalau ada dalam kurung seperti ini, A pangkat M, di dalam kurung lagi pangkat N. Berarti nih pangkatnya seperti ini adalah tinggal kamu kali. Jadi kalau bentuknya seperti ini, pangkatnya dikali ya. Dan yang terakhir adalah jika bilangan pecahan A per B pangkat M, nih M ini milik A dan milik B. Kalau yang tadi ini perkalian, ya bedanya adalah pembagian. Dengan syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Tuh. Ini sifat-sifatnya, kita langsung masuk ke contoh ya, sifat-sifat ini. Yang pertama, nah yang tadi dibilang bilang pokoknya harus sama ya. Jadi contohnya seperti ini 2, sini 2, berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini kan sama kan. Nah, berarti tinggal pangkatnya dijumlah, maka jadi 2 pangkat 3 plus 2, jadi 2 pangkat 5. Tinggal kamu cari 2 pangkat 5, hasilnya adalah 32. Seperti itu, jadi pangkatnya dijumlah. Sama juga 5, ya kalau ini bukan yang nggak ada pangkatnya, ini ada, sebenarnya pangkatnya adalah 1. Kalau 1 memang tidak ditulis ya, dikali 5 pangkat 2, maka jadi pangkatnya tinggal jumlah 1 plus 2, maka 5 pangkat 3 adalah 125. Ini contoh yang poin pertama. Kita masuk ke contoh poin kedua, yaitu tentang pembagian. Di sini A pangkat M dibagi A pangkat N, maka A pangkatnya tinggal dikurang ya, M dikurang N. Nah, ini ditulisnya dipakai per aja ya, sama aja ya pembagiannya di 2 kepar. 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2, maka pangkatnya tinggal kamu kurang. 5 pangkat 4 dikurang 2, maka 4 kurang 2 adalah 2, maka jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ini bentuknya aja diubah jadi per. Nah, yang ini lagi contoh lagi, 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2, sama kan, sama-sama 10, maka 10 pangkat 5 kurang 2, maka 10 pangkat 3 adalah 1000. Nanti dicontohin ya, kalau misalkan pangkat bilangan pokoknya berbeda, terus gimana cara mengerjakannya, nanti kita contohin. Nah, di sini kita masuk dulu ke poin ketiga. Jika A kali B pangkat M yang tadi dibilang, berarti M ini milik A dan milik B. Maka contoh seperti ini, 2 kali 3 pangkat 2, maka 2 ini miliknya 2 pangkat ini. Nah, pangkat 2 ini berarti miliknya si 2 sama miliknya 3, maka jadi 2 pangkat 2 dihasilin dulu 4, baru 3 pangkat 2 dihasilin 9. Nih yang tadi dibilang nih, kan sebenarnya hampir mirip sama yang ini nih, poin pertama, tapi karena di sini bilangan pokoknya berbeda, dia pangkatnya nggak bisa dijumlah. Jadi gimana caranya ya, dihasilin dulu 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, baru kamu kali 36. Ini bedanya kan sama ini sama nih, jadi tinggal dijumlah. Kalau berbeda ya harus dihasilin dulu. Contoh lagi, yang poin keempat, A pangkat M dalam kurung A dalam kurung pangkat N. Jadi pangkatnya dikali ya. Nah, contohnya 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2, berarti nih pangkatnya dikali, jadi 3 kali 2, maka 2 pangkat 6 sama dengan 64. Contoh lagi, 7 pangkat 2 dalam kurung 2, berarti pangkatnya tinggal dikali, 2 kali 2 berarti 7 pangkat 4 adalah 2401. Seperti itu. Langsung masuk ke poin kelima ya. Di sini A per B pangkat M sama dengan, berarti M ini milik A dan milik B. Nah, sama kayak ini ya, bedanya ini perkalian, ini pembagian. Contoh,
1/2 pangkat 3, berarti 3 ini miliknya 1 dan miliknya 2. Tinggal tulis 1 pangkat 3, karena 1 kali 1 kali 1 tetap 1 ya, bukan 3, ingat pangkat. 2 pangkat 3 bukan 2 kali 3, tapi 2 kali 2 kali 2, 2 nya ada 3, berarti 8. Nah, ini contoh lagi 2/3 pangkat 5. Nah 2/3 pangkat 5 berarti 5 ini miliknya 2 dan miliknya 3. Tinggal dihasilin 2 pangkat 5 berapa, 3 pangkat 5 berapa, seperti itu. Kita masuk ke contoh ya, selanjutnya ya. Oke, yang tadi dibilang contoh jika berbeda bilangan pokoknya. Contohnya seperti ini, agak digabung ya biar agak banyak kan dikit. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Yang atas sama bilangan pokoknya, tapi yang bawah enggak. Berarti kamu kerjakan dulu yang atas ya, biar lebih gampang. Tinggal kamu jumlah pangkatnya, 2 tambah 3. Yang bawah tetap tulis dulu. Nah, kamu jumlahin dulu tuh, 2 tambah 3 adalah 3 pangkat 5 per 2 pangkat 2. Kita cari 3 pangkat 5 berapa sih? Yaitu 243. 2 pangkat 2 berapa? 4. Bisa dibagi nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa dibagi ya udah, atau bisa diubah ke bilangan pecahan campuran boleh. Nah selanjutnya lagi, contohin lagi. Nah kalau ini gimana nih? 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3, bilangan pokoknya sama, terus bisa nggak pangkatnya dijumlah? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini ditambah bukan perkalian. Walaupun ini sama nih ya, ingat 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 tetap berarti ngerjainnya adalah caranya satu-satu. Kalau di sini jumlah ya, beda. Kalau ini kan perkalian, ini penjumlahan. Berarti tinggal 3 pangkat 2 adalah 9, 3 pangkat 3 adalah 27. Jadi satu-satu dulu dihasilin baru dijumlah. Oke. Kita masuk ke contoh ketiga lagi nih yang berbeda. Nah ini dicampur lagi biar agak banyak lagi. Contohnya 2 pangkat 3 dalam kurung 2 dikali 3 pangkat 2 per 2 pangkat. Mana caranya? Caranya pertama kerjakan satu-satu terlebih dulu nih. Yang ini dulu nih. Ini kamu kerjakan dulu. Fokus ke sini karena ini masih bentuk campurannya. Nah, ini berarti tinggal pangkatnya dikali. Tulis ini kali. Ini gimana? Dibiarin dulu tulis ulang. Ini juga tulis ulang dulu. Fokus ke yang sini dulu. 3 kali 2 berapa? 2 pangkat 6. Kali 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Nah, kita lihat mana ada yang sama nggak? Nah, kalau kita ke samping dia berbeda, tapi kalau kita ke bawah jadinya pembagian dan bilangan pokoknya sama. Jadi kita fokus ke sini dulu ya. Kalau pembagian berarti pangkatnya harus diapain nih poinnya? Dikurang. Nah, berarti 6 kurang 2 dikali 3 pangkat 2. Ini tetap aja dulu ya. Dapat 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Nah, ini baru dihasilkan sendiri-sendiri dulu. 2 pangkat 4 16 dan 3 pangkat 2 adalah 9, baru kamu kali. Jadi seperti itu ya. Nah tadi kan udah yang bentuknya berbeda. Nah sekarang kita gimana cara ubahlah ke bentuk positif. Nah di sini kita bentuknya itu dengan bentuk aljabar ya, dicampur. Contohnya gini, 3A pangkatnya negatif 2 kali B per C negatif 2. Nah caranya sebenarnya kan kalau negatif itu jadinya 1 per, daripada ngerjain ribet dipakai 1 per dulu. Nah kalau bentuknya seperti ini, yang negatif nih, yang pangkatnya negatif nih, negatif ini kan punyanya si A doang sendiri nih ya dia ya, bukan punyanya 3 ya, punya A. Ini juga punya si D sendiri. Nah 3 posisi udah di atas, tetap di atas nih, 3 tulis. B ini posisinya sudah di atas dan pangkatnya positif tetap. Caranya tinggal kalau dia posisinya di atas maka berubah menjadi di bawah, kalau di bawah berubah menjadi di atas, jadi pangkatnya jadi positif seperti ini. Jadi tinggal kayak gitu aja. Kalau misalkan bentuk positif ya, yang negatif itu tinggal ditukar aja gitu. Nah ini posisinya ditukar ya, karena dari abjad B dulu ya baru C. Contoh lagi deh biar paham. Nah misalkan lagi P-2 Q-4 per 4 R-3. Ini punyanya negatif, ini punya ini ya, ini juga, ini sendiri. Nah 4 ini posisi sudah di bawah, maka tulisnya tetap di bawah ya. Nah tinggal tukar tempat, yang tadinya di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah, itu aja. Tapi pangkatnya jadi udah berubah menjadi positif. Kita masuk ke contoh lainnya, yaitu mencari hasil dengan bentuk aljabar. Jadi kita pakai campur dengan bentuk aljabar. Kalau tadi kan cuma
angka aja. Nah, kita masuk dengan bentuk aljabar ya. Cara mengerjakannya sama aja, kita lihat sifatnya. Contohnya nih ya, biar kamu bisa paham lagi. Bilangan pokok di sini ada min AB pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 dikali A pangkat 4. Ini sendiri-sendiri. A ini ada pangkatnya nggak sih? Sebenarnya ada pangkatnya 1 ya. Sini. Ini pangkatnya 1 nih sebenarnya nih. Cuma emang nggak ditulis kalau pangkat 1. Terus ini cara mengerjakan satu-satu dulu, yaitu berarti ini pangkat 3 ini milik A dan milik B. Salah satu berarti min A ini karena pangkatnya 1, kan 1 kali 3 tetap 3 ya, jadi tetap tulis langsung 3 aja. Nah, yang B karena di sini pangkatnya 2, bentuknya seperti ini dulu. B pangkat 2 pangkat 3. Ini titik itu sebenarnya kali, ini sebenarnya dikali ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini, dikali A pangkat 4. Di sini A pangkat 4-nya ya. Jadi nggak usah diapa-apain dulu. Kita fokus ke yang sini dulu nih, yang sifat pertama. Nah, terus min A pangkat 3 tetap ya. Kenapa tetap? Karena posisinya, karena sini pangkatnya adalah bilangan ganjil, maka ini si bilangan pokok nih walaupun huruf A tetap negatif. Kalau beda, kalau misalkan contohnya di sini 4, maka nih yang negatif berubah menjadi positif. Gitu. Nah, di sini tinggal kamu kali nih ya. Kalau bentuk ini kan dikali nih pangkatnya. Nah, berarti tinggal kamu kali 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? Adalah 6. Maka di sini B pangkat 6 dikali A pangkat 4. Sudah seperti ini. Nah, kita lihat mana yang sama bilangan pokoknya. Nah, ini nih ya. Walaupun sini ada negatif, sini positif nggak apa-apa. Kita kali dulu aja, negatif kali positif tetap negatif. Pangkatnya tinggal kamu jumlah. 3 tambah 4 adalah 7. Yang 6 ada nggak pasangannya? Nggak ada pasangan, ya udah tinggal tulis ulang aja seperti itu. Lebih paham lagi, masuk ke contoh kedua aja ya. Nah, contoh kedua, 4 A pangkat 2 B pangkat 3 dalam kurung 2 pangkat 2 dibagi dalam kurung min 2 AB pangkat 2. Kita ubah, jangan pembagian seperti ini diubah jadi per, sama aja ya. Kita fokus yang atas dulu nih pembilangnya. Nah, ini adalah sifat yang ketiga yang tadi ya, yang perkalian. Ini berarti 2 ini nggak hanya milik A sama B, tapi milik 4 juga sendiri-sendiri. 2 ini milik 4, 2 ini milik A, dan 2 ini juga milik B. Maka bentuknya seperti ini. 4 pangkat 2, titik sendiri-sendiri. Karena sudah ada pangkat, maka tulisnya pakai dalam kurung. Pangkat 2 dan B juga seperti itu. Yang bawahnya juga sama ya. Min 2, berarti 2 ini milik min 2, milik A dan milik B. Tulis juga seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita fokus ke atas dulu, kita kerjakan. 4 pangkat 2 berapa? 16. Ini tinggal dikali ya. 2 kalau bentuk seperti ini, 2 kali 2 adalah 4. Ini juga sama, 3 kali 2 adalah 6. Yang bawah min 2 pangkat 2, lihat, ini bilangan genap, maka yang negatif menjadi positif. Tinggal 2 pangkat 2 adalah 4. A pangkat 2, B pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikerjakan lagi. Kita bisa nggak kira-kira dibagi angkanya? Bisa. 16 bagi 4 berapa? 4. Kita bagi satu-satu yang sama. Ini angka sama angka dulu. Sekarang fokus ke aljabarnya. Ini ada A sama A. Kalau dibagi berarti pangkatnya diapain? Itu pangkatnya dikurang. 4 kurang 2 berarti adalah 2. 6 kurang 2 berarti 4. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang tidak paham, boleh ditanyakan juga. Oke?